Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran, Pak Yanwar, silakan salah satu pimpin doa. Wisnu dipimpin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pak Yanwar absen dulu. Yang pertama, siap ya? Abinaya Nabil Azami. Nabil siap belajar. Ya. Adisa Kiara. Adisa Kiara nggak berangkat? Nggak berangkat. Sakit ya? Iya. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Aditya Wisnu. Wisnu siap belajar. Ya. Afifah Suci Ramadhani. Afifah siap belajar. Ya. Akun Fatat. Fatan siap belajar. Ayuda Kesya. Isya siap belajar. Chelsea Cantika. Chelsea siap belajar. Dila Rahmawati. Dila siap belajar. Diva Rahmawati. Diva siap belajar. Fahmi Nur Utami. Fahmi siap belajar. Faras Fatakia. Farah siap belajar. Hafa Bekti Herparis. Wisnu siap belajar. Ya. Najma Alifah Syahida. Siap belajar. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, agar kalian menambah rasa nasionalisme kita semua, Pak Yanwar akan tampilkan ya, lagu wajib nasional. Hafal semua ini? Apa? Ya, lagu apa? Satu nusa satu bangsa. Ya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, diharapkan kalian dengan menyanyikan lagu ini, kalian menambah rasa nasionalisme kalian, bisa menambah kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia. Sudah siap? Siap. Silakan berdiri. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Semoga dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini dapat menambah, silakan duduk, rasa nasionalisme kita dan menambah kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Kalian tahu lagu ini diciptakan oleh siapa? Liberty? Siapa? Mani. Ya, Liberty Mani ini adalah salah satu penyiar radio RRI di Yogyakarta. Nah, lagu ini dinyanyikan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober. Berarti kemarin ya, tidak Ya. lama. Nah, hari ini Pak Yanwar akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Ini yang pertama, karena yang di 6 kalian sudah pelajari pertemuan kemarin, ya dok? Iya Pak. Ya. Selanjutnya, nah IPK untuk indikator pencapaian
Kita fokus ke 4.6. Nah, nanti diharapkan kalian dapat menyusun cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan karya sastra. Yang kedua, membuat cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks kebahasaannya. Nah, ini diharapkan nanti ini ya, indikatornya ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini, nanti kalian dapat menulis cerita pendek berdasarkan struktur yang kemarin kalian pelajari atau pengalaman pribadi kalian. Kemudian nanti kalian yang pertama akan menuliskan pokok-pokoknya dulu, kerangka yang ada dalam cerita pendek. Nah, untuk menguji kalian, materi sebelumnya yang kita pelajari apa saja anak-anak? Katakan yang masih ingat. Struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Ya, struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Masih ingat strukturnya apa saja? Orientasi. Iya, orientasi. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Komunikasi. Komplikasi. Resolusi. Resolusi. Orientasi itu yang seperti apa, anak-anak? Pengenalan. Iya, pengenalan. Yang dikenalkan siapa? Tokohnya. Tokohnya. Kemudian apa lagi? Latarnya. Kemudian yang kedua? Rangkaian peristiwa. Ya, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu yang seperti apa? Terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga. Iya, terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga. Ayo. Kemudian apa lagi? Resolusi. Komplikasi. Komplikasi itu apa? Konflik atau masalah. Ya, konflik atau permasalahan ya. Dialami tokoh. Iya, yang dialami tokoh. Yang terakhir, Resolusi. resolusi itu apa? Solusi untuk masalahnya. Apa? Solusi untuk masalahnya tadi. Ya, solusi untuk masalahnya tadi. Dan cara penulis mengakhiri cerita. Ya, cara penulis mengakhiri cerita. Masih ingat ya untuk strukturnya ya. Kemudian yang kedua yang kalian pelajari apa lagi? Ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan cerita pendek. Masih ingat apa saja? Iya, sudut pandang pencerita. Apa lagi? Dialog, keterangan waktu. Bagus. Apa lagi? Menggunakan kalimat deskripsi terperinci. Menggunakan kalimat deskripsi terperinci. Bagus. Apa lagi? Menggunakan kalimat emotif. Menggunakan kalimat emotif ya. Kemudian yang terakhir? Menggunakan majas. Ya, menggunakan majas. Berarti masih ingat ya? Ya, Pak. Bisa kita lanjut materi selanjutnya? Bisa. Ya. Untuk materi selanjutnya kita adalah menulis cerpen. Nah, Pak Yanwar akan bagikan LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah kemarin dibagikan. Tiap kelompok mendapatkan satu LKPD. Nanti silakan kalian amati apa yang ada di dalam LKPD ini. Kemudian nanti sambil kalian menyimak video yang Pak Yanwar akan tampilkan. Iya. Sudah siap anak-anak buat menyimak video? Nah, silakan nanti kalian amati dulu ya apa yang ada dalam video di sini.
Tugasnya kan gampang, kita kerjain nanti aja. Main dulu yuk. Bentar Ais, ini tugasnya agak sulit. Kalau dikerjain nanti nggak selesai. Apalagi nanti jadi males. Oh ya udah. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan aku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Ais, Alhamdulillah tugasnya sudah selesai. Astagfirullah, tinggal 30 menit lagi. Ais, 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 bangun. Ais, 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 Ais. Apa sih, Bi? Ini tugasnya tinggal 30 menit lagi, bangun. Oh iya, aku pulang dulu ya. Sampai ke waktu sana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kenapa ih? Pulang-pulang kok salamnya gitu? Mukanya kok bete gitu sih? Bu, aku gak dapat nilai matematika. Kok bisa? Ceritanya gimana? Waktuku tuh udah mepet, Bu. Aku malu kalau sampai gak dapat nilai. Ais, dengerin. Meskipun kamu itu pintar, kamu gak boleh meremehkan tugas dari guru. Kalau kamu meremehkan Nihat, kamu kena getahnya kan? Nihat tuh Orly. Dia tuh gak pintar, tapi karena dia tekun, dia bisa selesai tugasnya. Masa aku kalah sama Orly, Bu? Nah ini nih, kamu udah sombong ya. Manusia secerdas apapun, ketika dalam dirinya itu ada kesombongan, akan jatuh juga. Satu, kamu tadi sudah meremehkan Orly. Yang kedua, sekarang kamu harus sombong. Terus aku harus apa, Bu? Ditanggung jawab dong. Kamu tanya gurumu, minta maaf. Lalu kamu bilang bagaimana caranya agar bisa mengejar ulang. Siap. Ais ke kamar dulu ya, Bu. Oke. Dasar anak zaman sekarang sukanya menunda pekerjaan. Nah, anak-anak, jangan pernah kalian menunda suatu pekerjaan, karena selain pekerjaan akan menumpuk, hal tersebut akan membuat pekerjaan kalian tidak maksimal. Bukankah di dunia ini kita memiliki 24 jam? Tapi sayang, tidak semua manusia dapat memanfaatkannya dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh pun berbeda-beda. Larangan untuk menunda suatu pekerjaan pun senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Insyirah ayat 7, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang baik. Kita memang tak mungkin, tapi Nah, silakan kalian buka LKPD yang sudah kalian terima. Di situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Nah, kalian sudah membentuk yang pertama adalah kelompok. Kemudian kalian sudah menyimak video yang berjudul apa? Cerdas tapi malas. Kemudian nanti kalian simak LK yang ada di situ, yang bagian G.
Di situ ada pertanyaan dan jawaban. Ada ya, anak-anak ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah? Ada pertanyaan? Nah, nanti kalian dari situ dapat menceritakan secara singkat apa isi yang ada dalam film pendek tersebut. Kalian berdiskusi, kalian diskusikan, kemudian kalian tulis dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tentunya harus ada unsur kebahasaan yang kemarin kalian pelajari. Kalimat deskriptif itu juga dimasukkan. Nah, kemudian yang kedua, kalian mengkritisi apakah film tersebut menarik. Jika menarik, kalian jelaskan kenapa film itu menarik. Kalau tidak, kalian berikan kritikan plus dengan solusi. Seharusnya seperti ini. Seharusnya seperti ini. Kemudian konfliknya seperti ini dan lain sebagainya. Paham? Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini kalian hubungkan dengan pengalaman pribadi sesuai dengan apa? Pengalaman yang pernah kalian alami melalui video tersebut. Ya, paham ya? Nah, nanti dari sini kalian belajar menulis cerita pendek lumayan, karena menulis cerpen, kemudian pernah yang mengirim cerita pendek kalian kirimkan di surat kabar, koran, majalah, pernah belum? Belum? Ada yang suka nulis cerita pendek? Teman Ya. saya. Pernah? Judulnya apa Najwa? Judulnya pemulung yang serakah. Pemulung yang serakah, sudah mulung serakah ya. Iya. Nah, nanti di situ kalau misal nanti kalian kirimkan ke surat kabar kan lumayan mendapatkan Pundi-pundi rupiah. pundi-pundi rupiah. Nah, biar kalian menambah semangat lagi, ayo bareng-bareng kita tepuk bahasa Indonesia. Tepuk bahasa Indonesia ya, Ya, Pak. biar kalian semangat. Yuk, siap? Siap. Tepuk bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Oh ya, hati. Bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita semua. Ya, masih kurang kompak. Bareng-bareng ya, sebelum mengerjakan LKPD ya. Ya. Yuk, kita coba beberapa kali ya. Tepuk bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Oh ya, hati. Bahasa Indonesia. Bahasa kita semua. Atau persatuan kita semua. Sekali lagi yang kompak ya, yang kompak ya. Tepuk bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Oh ya, hati. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita semua. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, silakan kalian mulai berdiskusi. Kalian sudah mengamati LK yang Pak Yenor bagikan ya? Ya. Ya, silakan kalian amati, kemudian kalian kerjakan. Ada yang tidak paham? Boleh ditanyakan yang tidak paham? Paham semua? Paham semua ya? Ya, silakan kalian diskusi, kemudian nanti kalian presentasi per kelompok. Ya. Diskusi, boleh saya sampai. Dan kelompok 3 untuk referensinya mana tadi? Yang ini ya. Ini apa jajannya mereka pengen
Ya Pak Yanwar kasih waktu berapa menit? 15 menit cukup? Cukup, Pak. Iya, silakan. Nanti sampai pukul pukul 9 kurang 5 menit harus sudah selesai ya. Pokoknya pakai bahasa kalian aja. Kalian menceritakan bebannya pakai bahasa kalian. Nanti semua yang bacakan gantenan ya. Gantian. Nah, bagian yang kedua itu kan nanti kalian harusnya filmnya itu salahnya jam berapa ini. It's time to begin the watch. Nah, itu semuanya ini menung di situ mana? Ayo, ini tambah. Kalau seperti itu, kalau tidak seperti itu, kan wujudnya juga. Tapi kalau kita minum ini, seharusnya waktu untuk tugas meskipun ada kerjaan tugas. Yuk. Iya, itu. Bisa? Saya
bangun konfliknya begitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya dituliskan harusnya ceritanya seperti ini. Kemudian si tokoh diberikan apa? Dimarahi, apakan dia dibuat jerah. Nah, nanti apa namanya? Yang kedua, paham ya? Yang kedua, yang kerangka cerita. Nah, nanti untuk kerangka cerita. Nah, ini kalian membuat cerita berdasarkan pengalaman kamu sendiri atau kalian yang pernah kalian alami. Misalnya kalian sudah berusaha sangat keras. Kalian pengalaman yang pernah disebutkan apa? Jalan-jalan yang ada konfliknya. Wah, bisa dibuat ceritanya. Nah, pertama bagian awalnya seperti apa. Nah, ini nanti kan bisa tiba-tiba terjadi kecelakaan, bisa dimasukkan ke rangkaian peristiwa. Konfliknya seperti apa? Iya, masuk rumah sakit, dimarahin orang tua, kemudian nanti bagian berikutnya seperti apa. Nah, itu disebutkan secara singkat saja. Nanti baru dituliskan pada bagian orientasi. Ya. Nah, silakan didiskusikan. Itu ya, yang untuk yang kedua. Iya. Pernah mendapatkan pengalaman yang menarik enggak? Misalnya ditolak cowok. Misalnya, kemudian atau belajar matematika tapi waktu ulangan dapat nilainya jelek. Nah, seperti itu. Terserah pengalaman yang pernah kalian dapatkan. Itu ya, bagian yang kedua juga ya. Juga ya. Yang menurut kamu menarik, misalnya SD pernah jatuh dari sepeda, misalnya pernah dibully, pernah belum cerita apa kayak mau beli mainan dan punya uang. Pengenalan dulu. Garis besarnya aja, poin-poinnya. Nggak usah ditulis langsung cerita, poin-poinnya. Pokoknya intinya menceritakan tokoh misalnya Dila Diva. Misalnya perkenalan dulu Dila Diva itu rumahnya di mana. Nah, kemudian wajahnya gimana. Kondisi keadaan desa atau sekolahnya seperti apa. Poin-poinnya dulu aja. Untuk bagian kedua, itu poin-poinnya dulu aja ya. Jangan langsung masuk ke cerita. Tapi poin-poinnya dulu.
Murid-murid kan dicetakkan di sekolah itu. Hubungan dengan pengalaman pribadi kalian, pernah nggak menunda pekerjaan? Apa? Mirip. Misalnya dia begitu mirip dia mereka gitu aja dia bisa begitu mirip kalau persis mirip sampai teman-teman jarang bisa tidak bisa 5 menit lagi presentasi yang bagian pertama ya. Yang bagian pertama sedang pengalaman nyata sendiri. Mereka sama misalnya diberi peringatan sehingga sangat lebih bedakannya terus lebih bedakannya. Nah ini nanti bagian orientasinya. Ini sebelum ini Dari mereka punya teman juga sih cerita ya orientasi dulu aja. awalnya Nanti apa rebutan cowok? Apa rebutan Pak Habibie? males maksudnya menunda-nunda apa aja enggak kan tidur di pagi cerita kita berdua aku kira bukan gelut awalnya gelut kita ngopo kita kan apa jutaan mencatat misteri tidak kok apa itu sering menarikkan hal-hal yang khas. Nah itu poin-poinnya dulu Najma. Iya tokoh misalnya tokohnya nanti tersesat karena hanya hal-hal kecil ini sabar. kejadian Diceritakan latarnya gimana. tak terjadi Pokoknya memasukkan deskriptif tadi. Deskriptif terperinci harus ada. Jadi seolah-olah nanti pembaca itu biar bisa melihat. Ya toh. mereka sering bertanya menanyakan Ya bagian yang pertama sudah selesai semua. Kelompoknya itu kelompok 1 sudah selesai bagian pertama. Bagian kedua kelompok 2 sudah selesai. Kelompok ketiga sudah selesai. Ya silakan untuk kelompok yang pertama, bagian pertama dulu yang menanggapi cerita film cerita pendek tadi ya. Nah silakan maju depan bertiga.
Nah, bagian itu aja yang di bawah. Ya, perhatikan kelompok 2 dan kelompok 3 konsentrasi. Nanti pasti berbeda ya tanggapannya ya. Nah, silakan. Oh ya, sebentar. Biar lebih keras. Cek 1. Perhatikan. Menurut kelompok kami, menurut kelompok kami film tersebut menceritakan tentang seorang yang rajin mengerjakan tugas. Yang keras saja, yang keras. Masalah tugas. Walaupun tidak terlalu pandai, tetapi ada yang mengganggu belajarnya, sehingga orang yang mengganggu tidak selesai mengerjakan tugas dan karena malas. Ya, bagian kedua, bagian yang keras. Wisnu. Menurut kelompok kami, film tersebut menarik karena mengajarkan untuk tetap mengerjakan tugas tepat waktu meskipun kita tidak pandai. Ya, yang ketiga. Ya. Pengalaman kelompok kami pernah menunda pekerjaan yang diberikan oleh guru, sehingga kami tidak dapat nilai dan dimarahin orang tua kami. Ya. Ada perbedaan ya? Ada perbedaan atau tidak? Ada. Kelompok 3 ada ya? Kelompok 2? Kelompok 2 ada perbedaan? Nah, kalau ada perbedaan nanti kita diskusikan bareng-bareng antar kelompok. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Kemudian kelompok 2. Ya, maju. Ya, dibuka dulu. Yang keras, yang keras. Pertanyaannya baca Pak. Iya. Pertanyaan, apakah kalian dapat memahami isi atau maksud dari film tersebut? Cobalah ceritakan dengan singkat isi film tersebut. Nah, menurut kelompok kami, film tersebut menceritakan seorang anak yang pintar tapi menyepelekan tugas dan malah bermalas-malasan mainan HP dan nyanyi-nyanyi, sehingga dia tidak mendapat nilai karena waktu mengerjakannya sudah sangat mepet. Lalu setelah itu dia dimarahi oleh orang tuanya dan dia merasa sangat menyesal. Ya, lanjut. Yang kedua, yang keras Kesia. Menurut kelompok kami, film tersebut kurang menarik karena tidak ditayangkan saat tokoh dimarahi oleh gurunya dan mendapat nilai 0. Dan seharusnya ibu tokoh lebih tegar dalam menyikapi perilaku tokoh tadi supaya bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya dan diperlihatkan saat tokoh benar-benar menyesal dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga. Ya, bisa dihubungkan dengan pengalaman nyata sehari-hari. Misalnya tokoh yang sering menyepelekan tugas harus diberi peringatan serta tindakan yang tegas agar tidak mengulangi perilaku tersebut. Misalnya dengan diperingatkan guru BK dan orang tua. Ya, ada perbedaan? Ada ya. Dari kelompok 1 ada ya. Dari kelompok 3 ada ya. Nanti kita bahas. Terima kasih buat kelompok 2. Nah, menurut kelompok yang saya simpulkan tadi, Pak Yanwar simpulkan, kelompok 1 menganggap film itu menarik. Kemudian menurut kelompok 2, filmnya kurang menarik atau tidak menarik. Nah, kita lihat kelompok yang ketiga. Silahkan maju ke depan. Apakah kalian dapat memahami isi Yang keras dari film tersebut? Cobalah ceritakan dengan singkat isi film tersebut. Kami paham maksud film tersebut menceritakan tentang orang yang selalu mengganggu temannya mengerjakan tugas,
Tetapi temannya sangat sabar dan tetap teguh mengerjakan tugas yang diberikan guru. Akhirnya si pengganggu mendapatkan kesialan yaitu tidak mendapatkan nilai dan dimarahi oleh guru. Apakah film tersebut menarik? Jelaskan. Film tersebut sangat menarik karena memberikan pelajaran kepada kita arti kesabaran dan tetap fokus mengerjakan tugas meskipun ada gangguan. Ya. Apakah kalian bisa menghubungkan isi cerita atau peristiwa yang dialami tokoh dengan pengalaman nyata? Kami pernah lupa mengerjakan tugas karena kami lebih suka bermain game daripada mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sehingga kami menyesal karena dimarahi oleh guru dan oleh orang tua. Ya. Berarti untuk kelompok 1 dan kelompok 3 hampir sama ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang untuk yang pertama, tadi kelompok 1 yang dibahas apa? Yang pertama. Nah, ini membahas tentang seorang yang rajin mengerjakan tugas. Nah, meskipun tidak terlalu pandai, tetapi ada yang mengganggu belajarnya sehingga orang yang mengganggunya tidak selesai mengerjakan tugas karena malas. Nah, ini jawaban dari kelompok 1. Berbeda ya dengan kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah, untuk yang kelompok 2 tadi yang disorot adalah anak yang pintar ya. Anak yang pintar hampir sama dengan kelompok 1. Kemudian bermalas-malasan sehingga tidak dapat tidak mendapatkan nilai. Kemudian yang kelompok 3 tadi menyorot juga orang yang pandai, orang yang kurang pandai ya. Menyorot orang yang kurang pandai tetapi dia rajin, tidak malas, tidak tidak merasa terganggu ya dengan temannya yang sedang nyanyi, kemudian mengganggu mengerjakan tugas. Nah, ini yang disorot berbeda-beda. Kemudian yang kelompok 2 tadi menurutnya tidak menarik. Ini bagus ya, karena menarik dan menarik. Ini ada 2 persamaan. Tapi Pak Yanwar lihat ada yang mengatakan film ini kurang menarik. Nah, berarti ini bagus. Kalian bisa mengkritisi. Harusnya filmnya seperti ini, dituliskan nggak tadi? Iya, dituliskan. Apa? Diperlihatkan saat tokoh dimarahi dan seharusnya diperlihatkan saat tokoh itu benar-benar menyesal. Oh iya, berarti harus diperlihatkan saat tokoh dimarahi siapa? Dimarahi guru. Dimarahi guru ya. Kemudian ibunya. Dan ibunya ya. Kemudian sampai menyesal. Nah, ini bagus. Kemudian yang ketiga hampir sama ya pengalamannya ya. Nanti ada yang lebih mementingkan bermain game. Kemudian yang nomor 2 tadi apa? Ya, menyepelekan pernah juga ya. Pernah menyepelekan tugas. Yang kelompok 1 tadi apa jawabannya? Iya, tidak dapat nilai, hampir sama ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, di situ kalian mendapatkan bagian-bagian kerangka cerpen. Kalian membentuk kerangka cerpen. Yang pertama bagian apa saja? Ya, pengenalan tokoh atau pendahuluan. Yang dikenalkan adalah tokoh. Kalian tuliskan poin-poinnya. Yang kalian mau tuliskan tokohnya itu siapa? Apakah tokohnya aku? Berarti kalau tokohnya aku menggunakan sudut pandang? Saya. Ya, menggunakan sudut pandang orang? Iya, orang pertama, pelaku utama. Tapi kalau menggunakan tokoh dia atau nama, berarti menggunakan sudut pandang? Orang ketiga serba tahu. Iya, orang ketiga. Entah nanti serba tahu atau tidak, kita belum tahu ya. Nah, silakan kalian tuliskan rangkanya dulu. Kalian pernah punya pengalaman menarik? Pernah. Natsma, pengalaman menariknya apa? Lomba. Natsma pernah lomba. Kemudian ada peristiwa yang menegangkan nggak? Yang dibuat konflik?
Mungkin pas mau giliran dipanggil malah kebelet pipis. Oh iya, nanti kita ceritakan, nanti diangkat jadi cerita. Kemudian Dila pernah punya pengalaman menarik apa? Bertengkar karena ini kembar, kemudian bertengkar karena hal sepele ya. Kemudian Wisnu pernah punya pengalaman menarik? Apa? Jalan-jalan. Kemudian ada konfliknya atau peristiwanya nggak? Kecelakaan. Wah, kecelakaan. Nah, ini juga bisa diangkat cerita, bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Nah, silakan kalian tuliskan poin-poin yang ada di bagian pendahuluan, kemudian bagian orang yang peristiwa, kemudian bagian komplikasi atau peristiwa konflik, atau bagian yang terakhir resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, silakan ditulis terlebih dahulu. Waktunya 5 menit. Tadi satu hari kesukaan mereka Kalau bingung minimal 3 dulu ya, bagian apa namanya pengenalan, orientasi, kemudian yang kedua bagian harus ada, kalau cerpen harus ada apanya? Konfliknya, harus ada konfliknya, dan penyelesaian masalahnya. Minimal 3 itu dulu. Makan restoran apa tadi? Expendables 4. Wih, makan di pizza. Pada saat hari hanya memberikan sepatu kepada Diva. Untuk Diva apa kepada? Ada di mata Jangan nama kalian nanti karena kalau bisa berupa Uang
Pernah serius itu. Bener orang sambutan Sudah siap presentasi? Belum, Pak. Kami kembali ke mati dan data kita sudah tidak ada. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya gimana? Nah, nanti kan harus ada solusi toh. Nah, solusinya gimana? Akhirnya yang satu ngalah karena memang sepatunya sudah kecilan atau seperti apa bisa. Security yang melihat itu lalu menangkap atas kami kembali. Jadi kok masih layak untuk pakai. Akhirnya mengalah Ini kembangkan yang bagian orientasi ya. Bagian orientasi itu nanti dikembangkan jadi satu paragraf. Jadi agak diceritakan yang agak panjang lagi yang resolusi ya. Bagian orientasinya dulu. Karena nanti kalau sampai selesai kan nggak cukup. Sudah selesai? Yang kelompoknya kelompok 2 ada ya? Ya. Sudah siap presentasi? Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Pas itu kelompok 1. Ya, silakan. Ini untuk sampel dulu ya, yang presentasi sementara kelompok 2 dulu. Yuk, silakan kelompok 2. Mau siapa salah satu? Ya, maju nih. Yang keras ya nih ya. Sebentar nih. ini judulnya siapa, Pak? Iya. Pengenalan latar dan tokoh. Tokohnya 5 sahabat, yaitu Fatat, Fahmi, Najma, Chelsea, dan Kaisa. Latar tempat, Jogja City Mall. Latar waktu, siang menuju sore. Latar suasana, menyenangkan dan panik. Kejadian yang dialami tokoh. Yang pertama, menonton film di bioskop, bermain di time zone, makan di Pizza Hut, berbelanja di mall. Permasalahan yang dialami tokoh. Tas berisi uang tertinggal di kamar mandi. Kami melihat ada seseorang membawa tas kami pergi. Kami kembali ke kamar mandi dan mendapati tas sudah tidak ada.
terjadi peristiwa kejar-kejaran antara kami dan si pencuri. Ya. Penyelesaian masalah. Security mall yang melihat peristiwa kejar-kejaran itu lalu membantu kami menangkap pencuri itu serta memberi tahu kami bahwa harus berhati-hati membawa barang di tempat yang ramai. Ya sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 ya. Nah, untuk sementara yang presentasi kelompok 2 saja karena waktunya sangat terbatas. Yang terakhir, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Ya, Pak. Nah, kalian tadi sudah menyimak video cerita pendek ya. Nah, kemudian kita simpulkan langkah-langkah menulis cerpen itu apa saja? Langkah-langkah ini apa tadi? Mencari ide atau Iya. gagasan cerita. Mencari ide atau gagasan cerita, ya. Kemudian Menentukan tema. ya menentukan tema. Kemudian apa lagi? Membuat pola struktur naratif. Membuat pola struktur naratif. Kemudian Buat talking point. ya, buat talking point. Tadi kalian sudah membuat yang dipresentasikan oleh akun Fata tadi. Fahmi ya. Dipresentasikan oleh Fahmi tadi yang pertama pengenalan dulu ya, pengenalan bagian yang pertama pengenalan tokohnya dikenalkan, kemudian latarnya sedang apa dan lain sebagainya itu dikenalkan. Kemudian setelah itu apa lagi? Bagian Pengembangan. dia pengembangan apa? Mengembangkan Talking point. talking point tadi dikembangkan ya, dikembangkan menjadi kerangka utuh. Nah tadi yang kedua Fahmi membahas tentang 5 sahabat ya, 5 sahabat yang pergi ke atas akhirnya Jajah Sitikol ya, Jajah Sitikol akhirnya dia kehilangan dompet. Nah di sini konflik ditemukan, harus ada konflik. Tadi sudah ada ya. Ya. Kemudian harus ada resolusi atau penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang diungkapkan oleh Fahmi tadi apa? Pencurinya ditangkap security. Ya pencurinya dia tangkap security ya. Dia pesan moralnya ada nggak? Ada. Apa? Berhati-hati dalam membawa barang. Berhati-hati dalam membawa barang. Bagus ya. Nah nanti ini dikembangkan menjadi kerangka cerita utuh. Baru nanti kalian membuat judul ya Iya, Pak. menarik. Ya judulnya harus menarik. Nah untuk ini sudah ya tadi untuk langkah-langkah menulis cerpen. Nah ini untuk penugasan dari poin-poin yang kalian kembangkan tadi. Ada bagian orientasi, apalagi Rangkaian peristiwa. rangkaian peristiwa, komunikasi, resolusi. Kalian kembangkan menjadi kerangka yang utuh. Paham? Paham. Paham ya? Ya, Pak. Nah ini kalian kerjakan dari poin-poin yang kalian kembangkan, poin-poin yang kalian tulis, kalian nanti kembangkan. Tentunya nanti ceritanya akan berbeda setiap kelompok, paham ya? Nah, untuk pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Menarik. Menarik ya. Kalian paham atau tidak? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Ada yang masih bingung? Tidak. Membuat cerpen sudah bisa semua ya? Tidak. Bisa ya? Nah, kemudian materi yang akan datang kita akan mempelajari teks tanggapan 1 yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Yanwar tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi